dan mereka melawan dari kelompok ahlul bid'ah di zamannya, seperti di hadis la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum shagirun. Maka inilah Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi, dia di tabaqah yang ke-9, yang ke-7 dari kibar itba'ut tabi'in, dan kedudukan beliau di atas derajat thiqah. Maka berkata Imam Ahmad, la tadum ila Ma'mar ahadan ila wajadtuhu yataqaddamahu fi talab kana atlaba ahla zamanihi fil ilm. Bahwa Imam Ma'mar dulu orang yang paling rajin menuntut ilmu di zamannya, berjalan menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu dia mengambil ilmu di Madinah, di Makkah, di negeri-negeri yang lain, terutama di negerinya dulu di Basrah. Kemudian dohirnya dia pergi umrah, turun ke Yaman dari Makkah, kemudian dinikahkan di sana, maka dia tinggal di Yaman. Maka kata Imam Ahmad, tidak ada di zamannya yang rihlah thalabul ilm seperti dia, dan tidak ada yang mendekati Ma'mar dan duduk dengan Ma'mar kecuali aku mendapati murid-muridnya itu sangat rajin menuntut ilmu, mempunyai disiplin dalam mengajari murid-muridnya menjadi para penuntut ilmu. Dan itu terjadi. Siapa? Abdur Razzaq, bintang kejoraknya ulama ahlul Yaman di zamannya, di zaman itba'ut tabi'in shagir, menunjukkan kesuksesan dari pengajar yang agung ini. Sehingga Imam Ahmad mengatakan tidak ada yang duduk bersama dia dari murid-muridnya kecuali wajadtuhu yataqaddamahu fit talab, kecuali murid-muridnya itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, rihlah talabul ilm. Berkata Imam An-Nasa'i, thiqatun ma'mun. Berkata An-Nasa'i, dia di atas derajat thiqah. Dan berkata Al-Hakim juga, thiqatun ma'mun. Dan berkata Amr ibnu Ali Al-Fallas, min asdaqin nas. Dia sangat terpercaya. Dan berkata Abdul Malik ibni Abdul Aziz ibnu Juraid, lam yabqa ahadun min ahli zamanihi a'lam minhu. Tidak ada orang di zamannya yang lebih berilmu darinya. Dan disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in, dan di sini keutamaan sanad ini, thiqatun wa huwa min asbatihim fi zuhri. Dan berkata Ya'qub ibnu Syaibah As-Sadusi, thiqatun sabtun aniz zuhri. Maka dari dua ulama ini bahwa dia termasuk asbatun nas kepada Imam Az-Zuhri. Dan di sini antum lihat bagaimana Ma'mar meriwayatkan aniz zuhri di dalam sanad ini. Berarti inilah dari keutamaan Imam Al-Bukhari, di mana Imam Al-Bukhari menjelaskan sanad-sanad para perawi yang mana Ma'mar min asbatinas dari Az-Zuhri, dan dia ambil hadis periwayatan Ma'mar dari Az-Zuhri. Maka Az-Zuhri Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibnu Syihab, Az-Zuhri Abu Bakar, yang mana dia seorang yang imam hafalannya dan faqih, dan dia hidup di zaman At-Tabaqah Ar-Rabi'ah, maknanya dia tabi'is shagir. Dan beliau meninggal 124 Hijriyah. Maka dinamakan tabi'is shagir karena tabi'i kabir dimulai dari 100-an atau 90-an sampai kepada tabi'i yang paling kecil
di Tabaqah yang ke-6 170 Hijriah dan dia meninggal 124. Maka dia di Tabaqah yang ke-4, masih ada ke-5 dan ke-6 setelahnya. Maka Imam Az-Zuhri sudah sering kita sebutkan keutamaannya. Maka berkata Abu Daud As-Sijistani, ahsanun nas hadithan, dia yang paling baik hadisnya di zamannya, dan dia seorang alim yang faqih dan muhaddis yang sangat kuat. Maka Imam Ibnu Uyainah mengatakan, lam yakun finnas ahadun a'lam bisunnah minhu. Maknanya di zamannya tidak ada orang yang paling mengenal sunnah kecuali dia. Dan Amr ibnu Dinar al-Asram mengatakan, ma ra'aitu anas lil hadis minhu, ma ra'aitu anassa, intabihu, ma makna hada, aku tidak pernah melihat anassa lil hadis, jika dia menghafal tidak dengan makna, paham? La yatata'ta wa ya'ti bil makna mutkin hifdhuhu, hafalannya sangat kuat, sesuai haddatsana fulan an fulan, tidak dengan makna dari segi matanya juga. Maka Ma'mar Ibn Rashid pun mengatakan, ma ra'aitu mithla Az-Zuhri fi wajhihi qat, aku tidak pernah melihat seperti Imam Az-Zuhri. Kemudian meriwayatkan dari Abu Idris Al-Khawlani. Maka Abu Idris dia Al-Khawlani bernama Aidullah ibni Abdillah. Idan ismuhu Aidullah ibnu Abdillah Abu Idris Al-Khawlani. Idan huwa fi tabaqah ats-tsaniyah, dia di tabaqah yang kedua. Idan mada, tabaqah yang kedua, imam mukhadram, imam tabi'i kabir atau mukhadram, wa huwa dhahiruhu mukhadram, maka dia dhahirnya adalah mukhadram. Apa itu mukhadram? Hidup di zaman Nabi namun belum pernah meriwayatkan dari Nabi. Maka dia wulida fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Dia dilahirkan di zaman Nabi di saat terjadi perang Hunain. Maka masih kecil dan hidup di zaman Nabi. Maka dia termasuk dari murid kibar as-sahabah. Muridnya dari kibar as-sahabah. Maka dia termasuk tabi'i yang kabir, bukan sahabi. Dan beliau meninggal di tahun 80 Hijriah. Maka ini menunjukkan bahwa dia adalah mukhadram, karena terhitung dari tabi'in mulai dari 100 sampai 170 dan dia meninggal tahun 80. Maka dia meninggal seperti para sahabat-sahabat yang lain. Namun bedanya dia lahir di saat perang Hunain, maka tidak sempat mengambil ilmu dari Nabi karena masih kecil. Dan kedudukan Abu Idris Al-Khawlani, maka dia derajatnya thiqah, disikohkan oleh para ulama seperti Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah An-Nasai, dan Ibnu Syihab mengatakan bahwa dia adalah qadhinya Ahlus Syam. Dia adalah qadhinya, hakimnya dari Ahlus Syam, dan sekarang Syam adalah Suriah. Dan Makhul Asy-Syami, dan Makhul di sini seorang tabi'i, maka dia mengatakan ma ra'aitu a'lam
min Abi Idris. Aku tidak pernah melihat seseorang kibar tabi'in yang lebih berilmu daripada Abi Idris Al-Khawlani. Maka inilah dari segi sanad. Kemudian meriwayatkan dari sahabat Ubadah ibni Samit. Maka hadis ini barakallahu fikum telah dilewati, maksudnya Imam Al-Bukhari telah menyebutkannya di bab yang sebelumnya di awal. Di sini disebutkan di kitab Tauhid, dan hadis ini telah disebutkan di awal kitab di bab Alamatul Iman Hubbul Ansor, di babul iman. Maka disebutkan sanadnya. Coba madarus sanadnya siapa ya Hudzaifah? Lihat sanad yang kedua. Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini, qad akhrajahul Bukhari fi kitab Iman bab Alamatul Iman Hubbul Ansor. Ungdurul an sanaduhu aina madarus sanad. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib ani Zuhri akhbarani Abu Idris anna Ubadata ibn Samit. Madarus sanad ila ain? Ma fi mikrofon. Kenapa Az-Zuhri? Yani madarus sanad Az-Zuhri. Yani sanadul awal min Ma'mar ila Az-Zuhri. Wa sanad atsani huna min Syu'aib wa huwa ibnu Abi Hamzah ani Zuhri. Berarti madarus sanad kepada Zuhri. Ahsanta. Di sini lafadznya an Ubadah ibn Samit, lafadznya hampir sama, namun dikisahkan siapa Ubadah ibn Samit. Maka tidak apa-apa kita baca riwayat ini untuk memperjelas keadaan sahabi, biodata, biografi sahabat. Anna Ubadah ibn Samitin radhiyallahu anhu wa kana syahida Badron wa huwa ahadun nuqaba Lailatul Aqabah. Ini dia keutamaan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, seorang sahabi yang agung. Dulu dia berperang dengan Nabi di perang Badr. Maka keutamaan sahabat, mereka orang-orang yang berperang Badr mempunyai keutamaan di sisi Allah dan di sisi Rasul dan di sisi kaum muslimin. Maka disusun dari para sahabat, mulai dari khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, kemudian min ahlil badr. Maka ini mempunyai keutamaan bagi Ubadah bin Samit dari kelompok perang Badr yang benar-benar bersungguh-sungguh dari 300 orang yang berperang membela Nabi. Wa huwa ahadun nuqaba Lailatul Aqabah, dan mereka yang berbaiat kepada Nabi sebelum Nabi melaksanakan hijrah. Kemudian baiatnya sama seperti di lafaz hadis yang kita pelajari. Maka kita baca hadis yang kita pelajari di sini. Qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi rahtin. Makna rahtin adalah jumlah indal Arab, jumlah antara 9 atau 10 sampai kepada 3. Maka misalnya ada 6 orang dinamakan raht, ada 7 dinamakan raht. Maka jumlah 3 sampai ke 10 atau ke-9 dinamakan raht. Maka maknanya dia berbaiat kepada Nabi dengan teman-temannya yang sekitar 9, 8, 7 sebelum mencapai 10. Itu maknanya. Faqala ubayyi'ukum, aku membaiat kalian, kata Nabi, ala, agar pertama, alla tusyriku billahi syai'a, agar kalian tidak melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Wala tasriqu, dan tidak mencuri, mengambil harta kaum muslimin.
Wala taznu, dan jangan melaksanakan perzinaan. Wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Ini yang keempat. Ada yang membunuh anak-anaknya. Kebayang saya membunuh anak-anak, terutama yang kecil, perempuan. Maka itu adalah perkara yang aneh di zaman now. Namun wakil terjadi. Di mana di zaman jahiliyah dulu mereka merasa malu mempunyai anak perempuan.